Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-6 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridendi SMH. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis terdapat dalam pasal 65 sampai pasal 471 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dan kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun tambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Kemudian ada contoh lagi, A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun tambah 1/3 kali 9 karena sama dengan 12 tahun. Karena itu melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana, kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi, pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka, seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi, menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi, apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi, apabila dalam perkara ke-1, hakim belum menjatuhkan pidana terberat tambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana, stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review materi saya kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.